점점 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ada apa kalian? Ya, Assalamualaikum Ibu, perkenalkan kami dari perwakilan dari kelompok Hijrah. Sebelumnya mau minta wawancara jadi tentang wawancara apa ya? untuk tugas kelima tentang kebekerjaan. Pertama kamu boleh memperkenalkan diri Ibu dulu. Jadi nama Ibu Ani Nur Aini. Ibu di sini sebagai guru PKN. Ada yang kurang? Riwayat pendidikan terakhir itu Pendidikan terakhir Ibu di STKIP Sunda Cimahi Ngambil Magister PIPS Pendidikan Pengetahuan dan Sosial. langsung gini aja ya Bu. Kan di sini sebagai seorang guru. Ya. Ibu berangkat dari rumah ke sekolah itu kira-kira di jam berapa? Perjalanan dari rumah Ibu ke sekolah ya agak sedikit jam juga ya, berarti setengah jam. Ibu itu jam 6 kurang 10 sudah berangkat. Jadi walaupun istilahnya dari rumah masih ada pekerjaan apa ya Ibu tinggalkan karena kan absen Ibu setengah 7. Otomatis kalau misalkan Ibu datang itu setengah 7 lebih, otomatis di situ akan ada keterlambatan Ibu datang karena absennya tidak absen manual seperti ini ya kalian nanti bilang ingin terdaftar seperti itu ya, karena absen itu pakai aplikasi. Jadi kalau misalkan Ibu terlambat 1 detik pun atau 1 menit bahkan 1 jam itu akan tertera Anda terlambat sekian menit misalkan. Jadi ya mau tidak mau karena kita sudah komitmen mungkinnya sebagai pegawai ya kita harus masuk kerja tepat waktu. Jadi Ibu datang ke sekolah itu sebelum jam setengah 7 sudah absen. Kira-kira Ibu dalam satu hari bisa masuk berapa kelas? Maksimal ada 5 kelas, maksimal 5 kelas. Itu sudah maksimal ya, dari pagi sampai jam 3 ya. Ibu kan jadi guru PKN ya, terus menjabat juga sebagai wakil siswa. Cara berbagi waktu itu gimana sih Bu? Pasti itu ada pusing sekali Ya, ya. betul ya, misalnya lagi ya agak sedikit keteteran gitu kan, apalagi sekarang lagi kegiatan PKDB yang memang mengharuskan kita stay di kegiatan PKDB sementara siswa juga di kelas kan tidak boleh ikut kegiatan gitu. Ya kita paling masuk kita ngasih pengarahan dulu sama anak, kita kasih tugas dulu supaya ada hal-hal yang memang mereka kerjakan sehingga siswa tidak di luar gitu, tidak melakukan hal-hal yang kurang baik. Jadi kita kasih tugas, kasih pemahaman sama mereka bahwa ketika saya menjalankan tugas bukan karena untuk main-main seperti itu ya, tapi karena ada tugas yang lain gitu kan. Kalau itu juga masih di lingkungan sekolah, jadi ketika di kegiatan yang satu lagi sebagai anak-anak ada yang sedang, Ibu sempatkan untuk menjalankan kelas. Kalau misalnya Ibu masih tugas atau masih Mungkin masuk dulu nih, masuk latihan masuk di situ anak-anak kasih arahan dulu dong tugas, misalkan hari ini yang sama tugasnya kasih arahan dulu, absen dulu, biasalah seperti itu ya sama anak-anak dulu gitu kan, supaya kita juga enggak tidak tertinggal ya, tetap bersama anak-anak itu ya, tetap mungkin kasih tugas yang mengikat gitu kan. Ibu biasanya ada dinas keluar nggak Bu? Kalau misalkan ada itu biasanya untuk kegiatan apa? Untuk dinas luar biasanya ada, dan itu juga bagi kami sebagai pegawai tidak bisa dinas luar itu langsung pergi aja. Jadi saya, tapi harus ada yang namanya surat perjalanan dinas, jadi resmi gitu kan. Ketika misalkan siswaan nih ada tugas keluar untuk koordinasi dengan sekolah mana atau dengan siapa gitu kan, itu kita harus menunjuk kepada pimpinan yang memberi surat perintah terhadap kita gitu kan. Nanti kita kalau sudah ada surat izin, jadi kita tidak bisa pergi aja gitu kan. Misalkan ada undangan musyawarah kesiswaan dengan KCD, Ibu pergi aja, nggak bisa seperti itu, tapi harus ada surat perintah dari sekolah. Terus ini kan kalau di sekolah ini tuh sekolah maksudnya dari hari Senin sampai hari Jumat. Minggu Ibu pernah di sekolah untuk tugas lain? Pernah ya,
ya kan kita sebagai pegawai yang memang tugas kita seperti itu gitu kan, yang harus melayani walaupun pelayanan utama itu sekali kita sebagai keluarga dan kita ada kebersamaan yang memang mengharuskan kita untuk sekolah ya berangkat gitu kan, karena sesuai janji kita kan kapanpun ya kita harus siap untuk bekerja. Jadi walaupun hari libur ya Sabtu Minggu ya, walaupun sedikit gimana gitu berat ya, karena Sabtu Minggu mah libur dong untuk, tapi ya gimana lah ini karena seperti itu. Misalnya ketika orang-orang sudah pulang nih jam 4 gitu dan ibu harus stay di sekolah sama rekan-rekan yang lain, sudah pada pulang jam 6 jam 7 tidak apa-apa, karena memang tugas kita seperti itu gitu kan, harus siap dengan segala konsekuensinya sebagai pegawai gitu. Ibu kan dari pagi sampai sore, terus waktu di rumah tuh cuma sedikit. Ibu ada perasaan kayak banyak atau gimana gitu ya? Ya sebagai manusia ya, nah, sebagai manusia dan sebagai ibu gitu kan, wajar memiliki perasaan pagi-pagi berangkat, aduh anak nih lagi tidur sebagai ibu ya, terus pulang sore ya perasaan-perasaan seperti itu, dilema seperti itu ya pasti ada lah, namanya juga manusia ya gitu kan. Tapi ya kita harus pemahaman terhadap anak-anak kita gitu kan, ya bahwa ibu kamu tuh bekerja seperti ini gitu kan. Jadi ketika yang memang harus ditinggalkan ya mereka ya harus mengerti gitu kan, ya seolah-olah dipaksa harus mengerti, tapi sedikit-sedikit insya Allah mengerti, walaupun mereka sering bertanya kapan libur, udah kita kasih pemahaman aja seperti itu, wajarlah perasaan seperti itu kan manusia ya gitu kan, penjelasan seperti itu. Kan itu juga sebagai ibu rumah tangga juga ya. Apakah capek untuk membagi hidup itu, apakah pernah mengeluh? Ya hampir sama seperti tadi, mengeluh pernah, tapi ya kita hati kita apa ya namanya kuatkan lagi. Ya kalau misalkan saya tidak bekerja mungkin seperti ini, kalau saya bekerja seperti ini. Intinya kita juga, saya sebagai ibu rumah tangga juga, intinya kalau yang sudah berumah tangga harus ada komitmen dengan orang-orang di rumah, terutama suami mungkin ya, gitu kan. Ketika saya bekerja berarti ada hal-hal yang mungkin ditinggalkan. Ketika saya tidak bekerja berarti ada hal yang memang harus dikurangi seperti itu, ya itu ada sih seperti itu. Tapi ya kita fokuskan lagi gitu, ketika memang perasaan seperti itu ada, oh iya saya punya tujuan. Kenapa saya bekerja berarti saya punya tujuan. Pertanyaan yang terakhir, Ibu, bagaimana sih lingkungan sekolah ini, apakah nyaman buat Ibu, terus anak-anaknya gimana? Oke, lingkungan di SMK ya, alhamdulillah sampai saat ini yang ibu rasakan cukup nyaman buat ibu ya. Karena kenapa? Karena kawan-kawan atau guru-guru, bapak ibu guru dan lainnya, keluarga besar lah gitu kan, bisa bekerja sama dengan baik gitu kan. Jadi buat ibu sekolah itu adalah keluarga kedua. Kenapa? Karena waktu ibu lebih banyak di sekolah ya gitu kan. Yang pertama jelas ya keluarga pertama gitu kan. Yang kedua itu sekolah sebagai keluarga kedua. Ya karena dari pagi sampai sore ya di sini gitu kan, di sekolah. Betul, kalau misalkan kita di sekolah ada kelas sama kawan-kawan yang gak enak juga, nanti imbasnya akan terhadap kerjaan tidak akan berjalan dengan baik gitu kan. Juga siswa-siswanya ya alhamdulillah untuk siswa di sini bisa diarahkan gitu kan, karena yang mungkin usia kalian ya 16-17 itu lagi masa-masanya sulit diatur, ingin mengekspresikan dirinya seperti apa, tetapi masih dalam tahap yang wajar, masih bisa diatur. Ya Ibu, mungkin segitu aja pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Iya, nggak sama-sama. Tidak apa-apa, kebetulan jam. Ya, terima kasih. Ya, Terima kasih ya Bu.